Selamat sore, Prof. Silvi. Saya Hikar Sugawara dengan NIM 802436401 dari LC66. Di sini ada Muhammad Akila Zikri, Nadia Sharlin, Ken Aulia, Jordi Siregar, dan yang terakhir ada Julian Jeremiah. Hari ini kami akan membahas tentang hasil dari eh, artikel ilmiah kami mengenai analisis perspektif anak-anak panti asuhan mengenai fenomena no viral no justice. Jadi mulai dari latar belakang di bab satu pendahuluan. Jadi kenapa kami mengangkat no viral no justice karena di Indonesia eh, ini banyak kasus yang terjadi, namun banyak sekali kasus tersebut yang tidak ditangani dengan baik ketika kasus-kasus tersebut tidak viral terlebih dahulu. Maka dari itu muncullah fenomena no viral no justice. Sehubungan dengan apa yang kami angkat ini juga berhubungan dengan SDGs ke-16, yaitu yang menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Eh, dari kasus ini juga menggambarkan situasi di mana keadilan di Indonesia ini hanya dapat dicapai setelah suatu kasus tersebut dapat eh, mendapat perhatian yang luas di media sosial. Dengan itu menunjukkan bahwa ketergantungan viralitas ini mendorong tindakan aparat dari aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan gitu. Jadi harus viral dulu baru mengambil tindakan. Jadi kondisi ini juga yang menciptakan sebuah ketidakpastian dan ketidakadilan bagi masyarakat yang mungkin terkena dampaknya. Mungkin mereka yang ada tersandung menjadi korban dari satu kasus, namun karena kasus itu tidak viral, maka polisi hanya mengambilnya hanya sebagai laporan biasa, namun tidak ditindaklanjuti sebagai eh, kasus yang akan dikembangkan dan memberikan keadilan bagi korban. Lalu eh, karena kami juga menghubungkan ke SDGs 16 yang berfokus pada masyarakat yang damai dan inklusif, serta institusi kelembagaan yang kuat. Kami membawa topik ini dan mensosialisasikan fenomena ini kepada panti asuhan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak panti asuhan tersebut akan pentingnya fenomena ini yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya tujuan penelitian. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami itu ada tiga. Satu yaitu mengetahui tingkat pemahaman anak asuh di Panti Asuhan Yos Sudarso terhadap pentingnya pendidikan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dua, mengidentifikasi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mendukung tercapainya pendidikan berkualitas di Panti Asuhan Yos Sudarso. Yang ketiga, merumuskan strategi yang efektif untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan tujuan SDG 16 guna meningkatkan kualitas pendidikan di panti asuhan. Terus yang ketiga ada manfaat penelitian. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan dan literatur mengenai hubungan antara penerapan nilai-nilai Pancasila dan pencapaian pendidikan berkualitas SDG 16, khususnya di lingkungan panti asuhan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap kajian akademis yang mengintegrasikan pendidikan berkualitas dengan filosofi Pancasila sebagai dasar pembangunan bangsa. Selanjutnya, kita ada manfaat bagi anak asuh, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran anak asuh tentang pentingnya pendidikan berkualitas untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada manfaat bagi masyarakat, yaitu menginspirasi individu dan organisasi lain untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam mendukung pendidikan berkualitas, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak panti asuhan.
Berikut ada kajian teori yang kita gunakan. Yang pertama ada teori pendidikan berkualitas. Konsep pendidikan berkualitas menekankan pentingnya penyelenggaraan pendidikan yang merata, inklusif, dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, serta siap menghadapi tantangan global, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 mengenai standar nasional pendidikan. Terdapat 8 standar yang harus dipenuhi untuk mencapai kualitas pendidikan. Standar tersebut mencakup aspek isi, proses pembelajaran, tenaga pendidik, hingga sarana dan prasarana. Pendidikan berkualitas tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan etika peserta didik. Suasana belajar yang mendukung dan kondusif menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan. Pendidikan yang unggul juga berperan dalam mendukung pencapaian SDGs, terutama tujuan keempat yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan akses pendidikan yang merata. Oke, selanjutnya ada kajian teori yang kita gunakan. Yang pertama ada teori keadilan sosial, di mana teori ini berfokus pada distribusi sumber daya, hak, dan kesempatan secara adil dalam masyarakat. Distribusi yang adil itu berarti memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang berada dalam kondisi terpinggirkan, memiliki akses yang setara terhadap sumber daya tersebut. Dalam konteks SDG 16, prinsip ini mendorong negara untuk menciptakan sistem distribusi kekayaan yang tidak hanya mengurangi ketimpangan ekonomi, tetapi juga memberikan akses yang adil terhadap berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan juga keadilan. Pentingnya pemerataan dalam akses terhadap keadilan dan hak-hak dasar, termasuk di dalamnya transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Teori ini sesuai karena SDG 16 mencakup penciptaan sistem keadilan yang inklusif dan dapat diakses oleh semua orang dan menyarankan pentingnya struktur sosial yang adil dalam mewujudkan tujuan tersebut. Teori yang kedua ada teori nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu merupakan prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan nilai moral serta etika. Setiap sila tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dan saling mendukung dalam menciptakan masyarakat yang beradab dan harmonis. Pancasila berperan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan dan membentuk perilaku masyarakat. Sila pertama menekankan pentingnya pengakuan terhadap Tuhan dan toleransi antar umat beragama. Sedangkan sila kedua berfokus pada keadilan dan kemanusiaan. Nilai-nilai ini juga mendorong persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang menjadi pilar penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada teori sumber daya. Di teori sumber daya ini membahas cara individu atau organisasi memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, sumber daya tersebut mencakup tenaga pendidik, kurikulum, teknologi, dan infrastruktur pendukung lainnya. Panti Asuhan Yosudarso memanfaatkan fasilitas seperti ruang belajar, perpustakaan, serta perangkat teknologi, handphone dan laptop untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak asuh. Fasilitas ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengakses informasi dan memperluas pengetahuan mereka. Menurut UNESCO di tahun 2020, teknologi memainkan peran penting dalam memperkaya pengalaman belajar dan mendorong pendidikan yang lebih inklusif. Akses terhadap teknologi membantu menjembatani kesenjangan pendidikan, terutama di lingkungan yang memiliki keterbatasan fasilitas fisik. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode campuran antara kuantitatif dengan kualitatif. Prosedur penelitian diawali dengan menentukan topik yang akan diteliti, mengidentifikasi tujuan dan variabel penelitian, serta menentukan metode yang akan digunakan. Instrumen penelitian seperti pedoman wawancara dan kuesioner disusun untuk mendukung pengumpulan data. Wawancara dilakukan dengan pengurus panti dan anak asuh untuk memahami bagaimana penerapan SDG 16 dan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pendidikan sehari-hari. Kuesioner diberikan kepada anak asuh untuk mengukur pemahaman mereka tentang SDG 16 dan nilai-nilai Pancasila, serta pengalaman mereka terkait pendidikan di panti. Hasil analisis dibandingkan dengan literatur dan penelitian sebelumnya untuk
menemukan kesamaan atau perbedaan. Peneliti kemudian membahas bagaimana penerapan SDG 16 dan nilai Pancasila dapat menjadi model untuk meningkatkan kualitas pendidikan di panti asuhan. Peneliti menyusun laporan penelitian yang mencakup latar belakang, metode, hasil, dan kesimpulan berdasarkan temuan. Untuk populasi penelitian ini adalah anak asuh dan staf panti asuhan, baik laki-laki maupun perempuan di panti asuhan Yosudarso. Sampel yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini berupa 20 anak asuh dari total 34 anak asuh. Di antaranya 10 laki-laki dan 10 perempuan yang berusia 9 sampai 21 tahun. Sedangkan sampel yang digunakan dalam wawancara berupa 2 anak asuh, satu perempuan yang sedang kuliah dan satu lagi itu anak SMA, dan 2 staf perempuan. Sampel yang dibutuhkan dalam wawancara adalah anak asuh yang sedang duduk di bangku SMA atau kuliah agar memudahkan proses wawancara. Untuk variabel penelitian mencakup variabel bebas, yaitu penerapan SDG 16 yang fokus pada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, serta nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan moral dan sosial dalam proses pendidikan. Lalu variabel terkaitnya adalah kualitas pendidikan yang dihasilkan di Panti Asuhan Yosudarso. Selain itu, variabel kontrolnya adalah faktor-faktor seperti karakteristik anak asuh yang berupa usia dan jenjang pendidikan, serta ketersediaan fasilitas pendidikan dapat di Panti Asuhan Yosudarso. Untuk teknik pengumpulan data kuantitatif melalui kuesioner berbasis Google Form untuk mengumpulkan data dari responden. Google Form diberikan 2 kali, pertama saat sebelum sosialisasi dan setelah sosialisasi. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah responden mengetahui hal baru setelah sosialisasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan wawancara. Responden wawancara ini adalah sebagai berikut. Anak asuh 2 orang, satu laki-laki dan satu perempuan, dan staf panti asuhan 2 orang. Teknik pengumpulan data ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan data secara sistematis dan terukur mengenai penerapan SDG 16 dan nilai Pancasila dalam mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, kuesioner dirancang dengan format pertanyaan yang tertutup berbasis pilihan ganda untuk mengetahui persepsi responden terkait SDG 16 dan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Kuesioner terdiri dari 3 bagian utama, yaitu identitas, itu usia, jenis, kelamin, tingkat pendidikan yang sedang ditempa, terus pemahaman tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, serta pemahaman tentang SDG 16, lalu kebijakan panti, dan tindakan dan kepedulian anak asuh. Selanjutnya, kuesioner tersebut didistribusikan secara daring melalui Google Form kepada anak asuh. Teknik analisa data yang digunakan adalah mixed methods yang menggunakan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penerapan SDG 16 dan nilai Pancasila dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di Panti Asuhan Yosudarso. Pertama, analisis kualitatif. Untuk data dikumpulkan melalui wawancara, analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik. Data wawancara akan diorganisasikan ke dalam tema-tema utama yang berkaitan dengan penerapan SDG 16 dan nilai Pancasila di panti asuhan. Peneliti akan mengidentifikasi pola, opini, dan pengalaman yang muncul dari responden untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang praktik pendidikan dan nilai-nilai yang diterapkan. Yang kedua, analisis kualitatif. Untuk data yang diperoleh melalui kuesioner, analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur pemahaman anak asuh mengenai SDG 16 dan nilai Pancasila, serta akses pendidikan yang mereka terima. Data kuantitatif dapat dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif seperti persentase untuk menggambarkan karakteristik responden dan hasil dari kuesioner, serta melihat hubungan antara variabel-variabel yang diuji. Yang ketiga, triangulasi. Data dari wawancara dan kuesioner akan digabungkan untuk melihat kesesuaian dan perbedaan antara hasil yang didapatkan dari masing-masing sumber data. Hal ini membantu peneliti untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan pendekatan mixed methods, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan SDG 16 dan nilai Pancasila dalam pendidikan di Panti Asuhan Yosudarso. Berikutnya kita akan masuk ke bab 4 yaitu hasil dan pembahasan yang sudah terlihat di sini yaitu pemahaman anak asuh mengenai pengetahuan atas fenomena no viral no justice ini. Kita bisa lihat ada beberapa bukti-bukti foto di situ kalau terdapat yang sesuai diomongi oleh Akil tadi yaitu kuesioner Google Form yang sesuai dan sebelum. Boleh di scroll ke bawah. Dan berdasarkan hasil kuesioner yang sudah diisi oleh 20 anak itu, yaitu 10 perempuan dan 10 laki-laki, sebagian besar anak
asuh ternyata tidak memiliki pemahaman mengenai SDGs atau Sustainable Development Goals ini, terutama SDG 16. Walaupun mereka 65% tidak pernah mendengarkan, 25% kurang paham, namun 10% sudah ada yang cukup tahu dan mengerti terhadap SDG 16 ini. Meskipun begitu, 75% dari anak asuh memilih untuk sangat setuju bahwa keadilan itu penting bagi masa depan karena sebagai masyarakat Indonesia dan sesuai dengan yang ditulis di Pancasila, yaitu untuk memiliki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat meningkatkan kualitas hidup yang sangat tinggi. Setelah diadakan sosialisasi, akhirnya sebanyak 95% anak asuh sudah memahami SDG 16 dan mereka setuju bahwa Panti Asuhan Yosua Darul ini mendukung SDG 16 karena memastikan keadilan sosial terutama menggunakan sosial media dengan konsep no viral no justice. Dan kita juga menggunakan hasil wawancara yang dilakukan oleh dua anak asuh itu, yaitu si Dewi Indrianti dan Muhammad Arya Arsya Ismugiana. Mereka juga setuju bahwa salah satu cara untuk mendapatkan kualitas hidup dan perdamaian di antara masyarakat ini, yaitu keadilan yang rata dan lembaga yang menjalani tugasnya tersebut. Dari data kuesioner dan hasil wawancara tersebut menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap pentingnya pengetahuan no viral no justice ini dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Lalu di bawah sini yaitu ada 4.2 yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya mewujudkan perdamaian, keadilan dan lembaga yang kuat. Di sini juga ada kuesioner-kuesioner terhadap sebelum dan sesudah sosialisasi. Boleh di-scroll lagi. Nah, tertulis di sini bahwa akhirnya sebanyak 85% sudah mengetahui nilai-nilai Pancasila, sedangkan 15% belum mengetahui. Tapi setelah dari data kuesioner ini, setelah sosialisasi telah ditunjukkan bahwa 100% anak-anak asuh mengenali nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan dalam keseharian anak panti asuh Yor Sudarso dan memberikan akses kepada pendidikan berkualitas terhadap agar mereka bisa mengerti tentang keadilan sosial dan kedamaian dan lembaga yang kuat. Dan selain dari data kuesioner ini, kita juga memiliki pertanyaan tersebut, bagaimana menurut mereka, menurut kamu nilai seperti keadilan, persatuan, dan musyawarah diterapkan pada kegiatan sehari-hari. Anak asuh yang dijawab oleh Dewi Indrianti ini, mereka menjawab bahwa mereka sudah familiar dengan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari mereka. Mereka juga sudah menjalani seperti keadilan, persatuan, dan musyawarah dalam kehidupan mereka. Misalnya, ketika ada kegiatan berdiskusi, mereka mencari solusi dengan dari diskusi itu dan menyelesaikan permasalahan yang ada di antara mereka semua. Itu salah satunya. Dan lalu Arsya juga menekankan implementasi bahwa dalam memajukan keadilan ini bisa dimulai dari lembaga yang mungkin masih harus menjalani tugas-tugas mereka karena menurut mereka masih kurang. Boleh di-scroll lagi. Lalu di sini ada strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat integrasi antara nilai Pancasila dengan tujuan SDG 16 di Panti Asuhan Yosudarso. Sama seperti yang tadi, kita juga telah melakukan wawancara kepada dua anak asuh dengan yang sama, yaitu Dewi Indrianti dan Muhammad Arsya juga. Mereka menjawab, kita menanya bagaimana mengenai hal keadilan dan lembaga yang memastikan apakah sudah menjadi lebih baik dan bagaimana opini mereka. Dewi menjawab, memang lembaga di Indonesia masih kurang dan dalam menegakkan keadilan dan memberikan hukuman kepada yang bersalah. Dewi juga menambahkan salah satu pengalaman dia secara langsung kepada no viral no justice ini ketika kampung halaman dia yaitu Lampung yang memiliki jalanan rusak itu baru diperbaiki ketika viral di sosial media karena seorang pemuda lelaki. Begitu juga Arsya setuju bahwa keadilan masih kurang didapati terutama oleh masyarakat kelas menengah dan ke bawah karena menurut ia semua orang di lembaga kehakiman hanya mau menerima suapan dari orang-orang kelas atas agar tidak dijatuhkan hukuman. Lalu di bawah sini ada wawancara dengan dua staf panti asuhan yaitu Ibu Diah dan Ibu Ima juga untuk memperkuat hasil penelitian kami terhadap analisis no viral no justice ini. Mereka juga mengakui bahwa meskipun mereka sudah melihat bagaimana fenomena no viral no justice ini dijalankan, mereka juga masih berkata bahwa emang
Fenomena tersebut terjadi karena lembaga-lembaga Indonesia yang masih kurang menegakkan kehukuman dan keadilan terhadap orang-orang yang bersalah itu. Boleh lagi lanjut ke bawah. Dan akhirnya dari hasil dan pembahasan itu hanya itu saja. Boleh dilanjut kepada kesimpulan. Baik, terima kasih Nadia, Charlene. Jadi aku akan membahas kesimpulan dari riset ini. Nah, jadi kita kembali lagi pada konsep dasar dari pendidikan kita itu adalah keadilan. Jadi pada dasarnya keadilan dasarnya adalah hak asasi manusia. Hal ini berarti setiap orang memiliki hak yang sama dalam meraih keadilan. Oleh karena itu, setiap lembaga sosial termasuk panti asuhan telah mencoba untuk menerapkan keadilan dan perdamaian terhadap anak asuhnya. Dari analisis penelitian di Panti Asuhan Yosudarso, implementasi dan sosialisasi nilai Pancasila sudah dilakukan di lingkungan Panti Asuhan Yosudarso. Meskipun beberapa responden merasa bahwa metode atau cara yang sama ini dilakukan belum sepenuhnya sempurna atau implementasi nilai Pancasila demi terwujudnya perdamaian dan keadilan yang berkualitas, tetapi pihak panti asuhan sudah mengimplementasikan bagaimana cara kedamaian dan keadilan yang berkualitas dapat merata kepada seluruh anak panti. Hal ini dapat disimpulkan dengan hasil seluruh anak asuh menunjang pendidikan, baik di tingkat SD, SMP, SMA, dan kuliah. Selain itu, anak asuh juga memiliki sikap yang positif terhadap isi dari SDG 16. Hal ini bisa disimpulkan dengan melihat dan mengamati sikap mereka selama kegiatan sosialisasi, partisipasi mereka saat kegiatan sosialisasi, serta hasil dari angket dari Google Forms. Demikian penelitian analisis perspektif anak-anak panti asuhan mengenai fenomena no viral no justice. Segala hasil penelitian kiranya tidak hanya digunakan sebagai syarat untuk pengumpulan tugas semata, tetapi menjadi bahan evaluasi untuk pihak panti asuhan dan masyarakat luas akan pentingnya penerapan nilai Pancasila. Untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian, selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan nilai Pancasila dalam keadilan dan perdamaian di lingkungan Panti Asuhan Yosudarso. Hasilnya ada memberikan rekomendasi bagi Panti Asuhan untuk menyusun cara contoh dan penerapan yang ke depannya yang disesuaikan dengan konsep SDG 16 dan penggabungan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai Pancasila kelima. Sekian adalah video dari kami. Atas segala kesalahan kami minta maaf. Terima kasih atas waktunya Profesor Silvi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Prof. Silvi. Terima kasih, Profesor.